Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari yang indah ini. Dan pada pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Karena Memang Kudus. Terambil dari 2 Tawarik pasal 29, namun kita tidak akan membacakan seluruh pasalnya. Saya hanya akan bacakan mulai dari ayat 27 sampai ayat 30 saja, demikian firman Tuhan. Lalu Hizkia memerintahkan untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Pada saat persembahan korban bakaran mulailah pula dinyanyikan nyanyian bagi Tuhan dan dibunyikan nafiri dengan iringan alat-alat musik Daud, Raja Israel. Seluruh jemaah sujud menyembah sementara nyanyian dinyanyikan dan nafiri dibunyikan. Semuanya itu berlangsung sampai korban bakaran habis terbakar. Sehabis korban bakaran dipersembahkan, raja dan semua orang yang hadir bersama-sama dia berlutut dan sujud menyembah. Lalu Raja Hizkia dan para pemimpin memerintahkan orang-orang Lewi menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan dengan kata-kata Daud dan Asaf pelihat itu. Maka mereka menyanyikan puji-pujian dengan sukaria lalu berlutut dan sujud menyembah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara, bagi orang yang sudah menikah, kesetiaan terhadap pasangan itu merupakan satu hal yang tidak boleh dilanggar. Memang kalau misalnya kita mengikuti gaya hidup artis-artis baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri, ada saja memang kita akan melihat gaya hidup yang glamor, gaya hidup yang gemerlap di dalam malam hari, itu merupakan gaya hidup yang sesungguhnya jauh daripada Tuhan. Karena mungkin saja mereka sudah punya pasangan tetapi mereka bisa selingkuh sana sini dan juga bisa tidur dengan pasangan-pasangan ataupun pria idaman ataupun wanita idaman yang lain sekalipun mereka sudah memiliki pasangan yang diikat di dalam janji pernikahan. Saudara, ketika bangsa Israel, terkhusus kalau misalnya kita melihat di dalam pemisahan kerajaan Israel Utara dan Israel Selatan yaitu Yehuda, kita melihat bahwa orang-orang Yehuda sendiri pun juga turut mencemarkan bait suci, bait Allah itu yang seharusnya kudus. Bagaimana mereka mencemarkan bait Allah itu? Ada beberapa hal ritual yang sebenarnya dilakukan oleh para penyembah berhala yang kemudian diadopsi oleh para penyembah Yahweh. Ketika para penyembah berhala itu melakukan ritual-ritual, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Pertama adalah mereka itu mempersembahkan atau bahkan juga memakan sesuatu hal yang menjijikan. Mereka bisa mempersembahkan yang namanya belatung, mempersembahkan darah manusia, mempersembahkan orang untuk hidup-hidup dibakar kepada ilah-ilahnya. Dan mereka juga memakan makanan tersebut yang dipersembahkan. Dan hal kedua yang dilakukan oleh mereka, selain darah manusia yang tercurah di hadapan para berhala itu, maka yang mereka lakukan itu juga adalah dengan cara merayakan free sex di hadapan para berhalanya. Kalau untuk masalah persembahan manusia kepada para ilah itu kita bisa lihat dari kejahatan Raja Manasye, di mana Manasye itu mempersembahkan anaknya sendiri sebagai korban bakaran kepada berhala-berhala. Lalu kemudian kalau misalnya kita melihat kejahatan daripada anak-anak Imam Lewi, itu ada di kitab 1 Samuel pasal yang kedua, di mana anak-anak Imam Lewi bukan hanya juga mencemarkan kemah suci pada waktu itu, tetapi anak-anak Imam Lewi itu juga bermain perempuan, artinya juga melakukan free sex ketika berada di pelataran bait suci atau kemah suci pada saat itu.
Nah, jadi ini semua ritual-ritual ini diadopsi oleh penyembah Allah. Ritual-ritual berhala ini yang tidak benar dimasukkan ke dalam bait Allah yang kudus. Makanya tidak heran ketika Allah itu menjadi marah dan menjadi murka. Ya, kalau misalnya kita pakai ilustrasi, penggambaran seperti di awal tadi, mana ada sih suami atau istri yang rela melihat pasangannya itu berselingkuh di atas ranjang tempat mereka tidur setiap malam bersama? Kan tidak mungkin ada orang yang dengan senang hati menerima perlakuan dari pasangannya yang berselingkuh tersebut. Nah, tetapi kalau misalnya kita lihat di 2 Tawarik pasal 29, kalau saudara membaca dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir di pasal tersebut, kita melihat bahwa Hizkia adalah raja yang kemudian mulai menguduskan kembali rumah Tuhan karena memang itu kudus. Dia mengeluarkan segala kecemaran, segala hal-hal yang tidak benar, yang menjijikan itu keluar dari rumah Tuhan. Dan dengan sukaria, dengan senang hati, mereka itu melakukannya. Maka di sini kita bisa melihat ada satu kebangunan rohani yang terjadi kembali ketika spiritualitas mereka itu telah mati. Ketika mereka itu menyembah atau mencari berhala-berhala yang fana untuk mereka puaskan di dalam hati mereka. Menariknya kalau misalnya kita lihat di ayat terakhir pas ayat 36, di sana dikatakan bahwa semuanya itu telah ditetapkan Allah bagi bangsa itu karena hal itu terjadi dengan tak disangka-sangka. Artinya kebangunan rohani itu terjadi juga oleh karena anugerah Tuhan. Maka dari itu kita pun juga sebenarnya orang Kristen juga jangan mau kalah dengan orang-orang yang ada di perjanjian lama. Saya selalu menyinggung 1 Korintus 6 ayat 19 bahwa kita ini adalah bait Roh Kudus. Bait Allah memang sudah tidak ada lagi, tetapi Allah Roh Kudus itu bersemayam di dalam diri kita. Sehingga kalau misalnya kita mau tarik kesimpulan, tarik penggambaran dengan jelas benang merahnya, apakah kita mau mencemarkan bait Roh Kudus ini, hati kita ini yang ada di dalam diri kita? Apakah kita mau mencemarkannya terus-menerus atau justru kita memang mau mengeluarkan kecemaran itu, mau mengeluarkan para berhala itu di dalam hati kita, dari hati kita? Saudara, berhala-berhala yang engkau kejar itu adalah sesuatu yang fana. Baik itu kekayaan, baik itu kenikmatan seksual, baik itu narkoba, baik itu apapun yang sifatnya fana. Tetapi ketika engkau betul-betul mengejar sesuatu yang kekal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka disitulah engkau akan menikmati yang namanya persekutuan sejati bersama dengan Allah yang kekal. Saudara, memang Tuhan tidak menjanjikan yang namanya kepuasan daging ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi yang Tuhan janjikan adalah kemerdekaan dari dosa, merdeka menjadi orang bebas untuk taat di dalam kehendak Tuhan, bebas untuk hidup bersih dan benar di hadapan Tuhan, dan kita dipenuhi oleh kasih dari Allah Sang Pencipta kita. Karena itu saudara, marilah kita menjaga hati kita ini bukan dengan memasukkan hal-hal yang memang cemar, karena memang hati kita ini pada awalnya sebelum manusia jatuh ke dalam dosa itu adalah orang-orang yang sesungguhnya hidup di dalam jalan Allah. Hati kita bukanlah tempat sampah, karena hati kita sesungguhnya adalah bait Roh Kudus. Jadi jangan dicemarkan, karena memang diri kita ini adalah kudus di hadapan Allah. Dan haruslah kita tetap menguduskan diri kita setiap hari di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami diingatkan kembali bahwa kami sesungguhnya harus mengejar kekudusan hidup kami di hadapan Tuhan.
karena memang seharusnya demikian. Tuhan, kiranya Engkau yang terus mengingatkan kami akan firman-Mu ini, Allah Roh Kudus yang mengerjakan pengudusan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh hidup benar sebagai orang yang merdeka dari dosa dan orang yang dapat melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu ini sungguh memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.